saya persilahkan. Yang mana nih mic-nya? Ini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa saat disebutkan namaku dia tidak menjawab salam, maka dia termasuk orang yang sangat pelit. Ya, pelit, pelit bahasa Balikpapannya apa? Hah? Seke. Nah, orang yang sangat seke. Nah, ya, Rasulullah ucap seperti itu. Ya. Barang siapa yang saat disebutkan namaku dia tidak menjawab, tidak membalas dengan salam, maka termasuk orang yang sangat-sangat pelit. Maka sudah seharusnya kalau kita yang katanya umat Muhammad, ya, yang kelak pengen mendapatkan syafaat, ya, yang kelak ingin bertemu dengan beliau, melihat wajah beliau, ya saat disebutkan namanya kita balas dengan salam. Saat disebutkan nama Muhammad kita balas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ungkapan rasa hormat, takzim, cinta. Ini. Karena barang siapa yang mencintaiku, mengikuti sunnahku, maka kan bersamaku di surga, kata Rasul. Masa kita nggak mau di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya yakin muslimah di sini bukan muslimah yang seke, iya bener ya. Masya Allah, yang punya hati lapang, ya, yang insya Allah murah hati. Murah hati, ya. Jadi masya Allah, alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di sini dalam nikmat iman. Karena level nikmat iman ini paling atas, nikmat rezeki paling bawah, ya. Levelnya paling bawah nikmat rizki itu, ya. Padahal kalau kita tahu levelnya paling bawah orang
melakukan berbagai cara untuk mendapatkan rezeki, mengejar dunia. Mengejar dunia ibarat makan kuaci, kenyang enggak, capek iya. Ada yang suka makan kuaci? Kenyang enggak, Bu? Enggak. Capek iya. Doer iya mulut kita. Tapi kenyang enggak? Itu ibarat mengejar dunia. Jadi level derajatnya nikmat rezeki itu paling bawah. Kalau nikmat rizki itu paling bawah levelnya. Kadang ada orang tua yang menjual anaknya demi mendapatkan rezeki. Padahal rezeki levelnya nikmatnya paling bawah. Yang selanjutnya nikmat jasad, nikmat sehat. Dikasih sehat, ada iman, bisa datang di sini karena Allah. Karena ingin mencari ridha Allah. Bukan karena pengen lihat saya, nggak kelihatan lihat saya juga. Bukan karena mau foto sama saya, nggak kelihatan apanya mau dilihat. Cuma kelihatan matanya doang kayak ninja. Ya. Ini nikmat yang paling atas adalah nikmat iman. Ya. Adanya iman, ya. Karena ada cinta, kita bisa duduk di sini dari pagi kita udah datang di sini. Karena satu tujuan, Allah yang menggerakkan, karena ada iman di hati kita. Ada yang sehat nggak mau, ngapain? Mager banget, enakan di rumah. Ya. Dikasih nikmat sehat, punya iman, masya Allah. Ya. Hasilnya menjadi amal. Ya. Udah sehat, dikasih nikmat iman, akan berbuah amal. Ada yang dikasih sehat, tapi nggak dikasih iman, ya. Sehat aja, tapi kesehatannya dimanfaatkan, ya, dalam maksiat. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, Allah yang maha sempurna, Allah pemilik kerajaan di langit dan di bumi, Allah yang maha mengetahui segala isi hati kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, ya, yang maha menjaga. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha menolong. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang memberikan kita rizki, sehat, nikmat, iman. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Allah tempat sebaik-baik berkeluh kesah. Dialah Allah yang maha mengetahui segala yang gaib, yang tak tampak oleh mata kita. Ibarat kata ini kamera yang di depan saya paling berapa megapiksel sih? Berapa megapiksel mas ini mas? Nggak tahu, ini kameranya. Buat videoin saya bisa di sini, buat foto saya kelihatan, karena saya bukan makhluk halus, ya, jadi kelihatan. Tapi kalau saya mungkin ngomongnya tadi di belakang di ruangan itu, cuma dikasih mic, kameranya nggak akan bisa nembus saya, paling cuma suara doang. Ya. Tapi kameranya Allah, masya Allah. Gak terbatas megapikselnya. Saya mau ngomong di belakang pun terlihat, bahkan ke zoom sampai ke hati saya. Ya. Saudaraku sekalian di sini tahu isi hati saya seperti apa? Enggak tahu. Begitupun juga saya. Enggak tahu isi hati saudaraku sekalian di sini. Tapi Allah mengetahui segala isi hati-hati hambanya. Dan hati ini mahal harganya. Saking mahalnya nih hati harganya. Allah lihatnya hati, bukan wajah kita. Maka jika kita faham tahu hati ini mahal harganya, dan hati tempat Allah pandang diri kita, dan hati tempat Allah mencurahkan rahmatnya, maka kita akan jaga hati kita. Kita akan jaga hati kita.
supaya Allah tidak memalingkan pandangannya. Karena yang dilihat Allah sekali lagi hati, bukan wajah, bukan harta, bukan kedudukan kita, semua sama di mata Allah. Ya. Bukan apa yang kita pakai. Yang kita pakai juga belum ada jaminan diri kita masuk surga. Cadar saya juga belum ada jaminan diri saya masuk surga. Ya. Tapi yang Allah pandang ini hati. Makanya hati ini mahal harganya karena tempat Allah memandang. Dan saat Allah ingin memberikan rahmatnya, hati ini wadah, tempat Allah mencurahkan rahmatnya. Saat Allah ingin mencurahkan rahmatnya, maka Allah lihat dulu isi hati kita. Ya. Hakikat ibadah, ya, sholat kita, ya, tujuannya kita meraih ketenangan. Kalau masih ada yang sholat tapi masih nggak bisa tenang, sholat tapi udah sholat masih gibah, udah sholat masih maksiat, maka tanyakan ke dalam hati ini, ada penyakit apa yang kita simpan? Karena tujuan ibadah kita adalah sampai kepada sang pemilik hati, meraih ketenangan, mutmainnah, ketenangan jiwa. Ini yang harus kita gapai. Sama saat kita punya tujuan, tekan kontrak kita mau hijrah, maka bukan hanya sebatas berganti pakaian saja hijrah itu, tapi terus hijrah itu semakin menjadikan diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bukan merasa diri kita paling baik dari orang lain yang belum hijrah. Itu hijrah. Sampai menemukan ketenangan saat kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah merasakan ketenangan dekat dengan Allah, maka kita pun akan merasakan pahitnya kita jauh dari Allah. Itu hijrah. Maka luruskan hijrah kita, luruskan niat kita. Hijrah kita untuk siapa? Hijrah kita untuk karena apa? Hijrah kita tujuannya untuk apa? Ini yang harus diluruskan. Karena hijrah rangkaian ibadah. Dalam hijrah sudah pasti ada ketaatan. Dalam hijrah sudah pasti ada amal yang kita lakukan. Nah, amal ini tidak akan sampai kepada sang pemilik hati jika hati kita masih punya kedengkian kepada orang lain, jika hati kita masih punya dendam kepada orang lain, jika kita masih punya kotor hati. Seperti ini ibarat gelas. Ini gelas bersih, bening, diisi air putih, semakin sepertinya terlihat enak sekali kalau diminum. Ya, nikmat, putih. Coba seandainya gelas ini kotor, walaupun gelasnya mahal sekali, terbuat dari kristal. Kalau gelas ini kotor, mau diisi air putih, tetap saja airnya putih, tapi orang gak ada yang mau minum. Begitu melihat, gelasnya kotor, enggak walaupun airnya putih. Sekalipun air Zam-Zam, kalau gelasnya kotor enggak ada yang mau minum. Ini, ya. Jadi hati, ya, menemukan ketenangan jiwa, semua berawal dari hati. Karena hati ini adalah mesinnya ibadah. Jika mesin itu udah rusak, AC mesinnya rusak, ini akan kepanasan semuanya. Mesin cuci rusak, gak akan berfungsi dengan baik. Manual kita nyucinya pakai tangan. Begitu juga dengan hati. Jika hati ini udah rusak, bagaimana ibadah kita akan sampai kepada sang pemilik hati? Ya, ini karena jalan meraih keberkahan ada 3. Ya. Jalan meraih keberkahan dan rahmat Allah itu ada 3. Yang pertama, perbaiki niat kita. Niat saat kita mau amal itu niatnya apa? Lalu perbaiki ibadah kita, sholat kita. Lalu sedekah kita. Niat, ibadah. Ibadah ini sholat, sedekah sudah termasuk dalam ibadah. Lalu yang ketiga ini yang paling penting. Apa yang paling penting ini? Mudah memaafkan orang lain. Itu
Kalau yang 3 ini, yang nomor 3 ini nggak bisa, nomor 1 dan nomor 2, nomor 2 ini nggak akan pernah sampai kepada Allah. Jadi cara mendapatkan keberkahan yang paling utama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena ingin hidup tenang ini cuma 2. Yang pertama, lihat, melupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Coba kalau kita ingat-ingat terus, kira-kira kita bisa tidur nggak? Hati nggak akan tenang ingat kesalahan orang lain yang dilakukan kepada diri kita. Yang ada dendam. Nggak akan pernah nikmat hidup seperti itu. Membawa kebencian, membawa dendam. Nggak akan tenang ibadah. Yang pertama tadi, lupakan kesalahan orang lain yang menzolimi kita sekalipun. Lupakan. Lalu lupakan apa lagi? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, gak usah diingat. Nanti yang ada ria kita. Kita udah baik, ternyata dia gak baik sama kita. Kita nyesel nanti. Kalau gitu ngapain gue berbuat baik sama dia? Nah, jadi gak ikhlas. Jadi ria. Tiap bulan udah dibantu, tiap ada susah tiap susah dibantuin. Ya. Sekarang jadi seperti ini, nanti akhirnya kesel. Makanya supaya hidup tenang, ibadah lancar, lupakan kesalahan orang lain, ya, dan lupakan kebaikan kita. Lalu ingat kesalahan kita kepada orang lain dan ingat kebaikan orang lain terhadap diri kita. Ini, insya Allah nikmat hidup. Buat apa sih kita capek-capek mikirin orang lain? Ya. Mikirin orang yang zolim sama kita. Kita juga mungkin pernah zolim sama orang lain. Ya. Yang kita pikirin udah bisa tidur, kita mikirin dia gak tidur-tidur. Ya. Gak nyenyak, gak nikmat hidup seperti itu. Ya. Makanya cara mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, tata hati kita. Karena Allah pandang hati kita. Insya Allah. Allah maha pengasih dan penyayang, kasihnya Allah tak pilih kasih siapapun dikasihi oleh Allah. Mau dia ahli maksiat, dikasih sama Allah, masih dikasih nikmat, walaupun nikmatnya dipakai buat maksiat. Dia di dunia gak pernah taat kepada Allah. Ada orang maksiat, asbab rahmat Allah dia masuk surga. Ya, maka buat kita yang udah ahli ibadah juga jangan sombong. Ada ahli ibadah karena murka Allah dia masuk neraka tuh. Masya Allah. Ya. Maka tangisi dosa kita, jangan tangisi dosa orang lain. Untuk melihat orang lain, yang kita tangisi dosa kita, kesalahan kita. Untuk orang lain kita doakan. Jangan kita benci maksiat orang lain. Takutnya nanti berbalik ke kita yang berbuat maksiat. Tapi doakan orang lain. Doakan orang lain yang belum bisa taat. Doakan. Ya. Ada orang ahli maksiat, diberikan nikmat oleh Allah di dunia, dia pakai untuk maksiat. Setiap hari maksiat. Ya. Lalu Allah katakan, ya, saat Allah menyuruh dia masuk neraka, dia langsung turuti perintah Allah. Dia masuk neraka buru-buru. Ya. Hingga Allah bertanya, kenapa saat aku perintah engkau masuk neraka, engkau langsung lari masuk ke neraka? Kenapa engkau gak meminta kepada aku untuk dimasukkan ke dalam surga? Maka apa jawab dia? Selama di dunia aku tidak pernah taat kepadamu ya Allah. Maka saat sekarang, saat engkau perintahkan aku masuk ke dalam neraka, aku akan taat kepadamu. Disinilah rahmat Allah untuk dia, Allah masukkan ke dalam surga. Ini Masya Allah. Ada juga ahli ibadah, karena Allah murka, Allah masukkan ke dalam neraka, padahal ahli ibadah. Saat dia merasa paling baik dari orang lain, saat dia merasa paling baik dari orang yang ahli maksiat, dia mengatakan dirinya yang paling berhak masuk surga. Karena sekarang banyak banget, ya, orang-orang yang menjadi panitia masuk surga. Banyak. Udah ngaji,
Ya, baru ngaji, baru ngamalin sunnah, tapi ngejelek-jelekin orang yang belum melakukan sunnah, yang merasa kajian dia paling baik. Wah, kayaknya panitia paling masuk surga dia, panitianya, Masya Allah. Ya. Padahal semua itu dia sendiri belum ada jaminan masuk surga. Ya. Jangan kita punya hati seperti itu. Ya. Seorang ahli ibadah ini ya, sombong dengan ibadahnya, benci dengan orang yang berbuat maksiat, hingga dia katakan, dia lantang mengatakan bahwa engkau akan masuk ke dalam nerakanya Allah karena engkau berbuat maksiat. Tapi aku sang ahli ibadah, aku akan masuk surganya Allah karena aku ahli ibadah. Maka perdebatan mereka ini ya, hingga Nabi Musa alaihissalam ya, lewat dan sang ahli ibadah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, aku ingin bertanya kepadamu. Dia ahli maksiat, sudah pasti dia tempatnya di neraka. Kalau aku ahli ibadah ya, pasti di surga. Bagaimana posisi kami berdua? Maka Nabi Musa alaihissalam gak berani menjawab. Dia bertanya kepada Allah. Ada hamba yang satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah bertanya posisinya nanti di mana? Yang ahli maksiat pun bertanya. Maka kata Allah, yang ahli ibadah sudah pasti di dalam surga, aku masukkan ke dalam surga. Yang ahli maksiat sudah pasti masuk ke dalam neraka. Maka disampaikanlah kepada Musa alaihissalam, kepada sang ahli ibadah dan ahli maksiat tadi. Allah menyampaikan yang ahli ibadah masuk surganya Allah. Tuh kan, apa kata saya? Aku ahli ibadah pasti masuk surga. Dan yang ahli maksiat masuk nerakanya Allah, kata Allah. Tuh kan, sudah disampaikan. Apa kata orang ahli maksiat ini? Dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, jika memang tempatku ada di neraka, aku bersyukur karena Allah masih memberikan ruang buatku walaupun itu tempatnya di neraka. Maka Nabi Musa menyampaikan jawaban sang ahli ibadah dan sang ahli maksiat tersebut. Ya Allah, sudah aku sampaikan kepada hambamu. Sang ahli ibadah mengatakan dia yang paling berhak masuk ke dalam surga. Dan sang ahli maksiat mengatakan dia mengucap alhamdulillah, ya, memujimu ya Allah, walaupun tempatnya di neraka, tapi engkau mengingatnya, engkau memberikan ruang walaupun tempatnya di neraka. Lalu apa kata Allah? Sampaikan kepada sang ahli maksiat, atas rahmatku aku masukkan dia ke dalam surgaku. Walaupun dia ahli maksiat, dia menyebut namaku, bersyukur aku tempatkan ke dalam neraka. Dan yang ahli ibadah dengan kesombongannya atas murkaku, aku masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa hikmah dari cerita ini yang bisa kita dapat? Ibadah tidak akan sampai kepada sang pemilik hati jika kita mempunyai hati kesombongan hati, kedengkian kepada orang lain, melihat cacatnya orang lain, melihat buruknya orang lain. Kita punya lisan, kita mengucapkan yang buruk kepada orang lain. Orang lain pun juga punya lisan dan kita juga punya keburukan. Maka saat kita mau menunjuk orang lain, 1 jari kita tunjuk kepada orang lain, 3 jari lebih banyak mengarah kepada diri kita. Betul nggak? Sok coba sekarang jarinya nunjuk. Tunjuk saya juga nggak apa-apa, ridho insya Allah. 1 jari kita tunjuk orang lain, 3 jari mengajarkan kembali semuanya kepada diri kita. Sebelum menjudge orang lain, kita lihat dulu diri kita, apakah kita tidak pernah melakukan dosa, apakah kita tidak pernah melakukan salah, apakah kita lebih banyak taatnya. Yang tahu hanya Allah. Ya, kita ini terbungkus dengan dosa semua. Manusia ini cuma punya apa sih? Di dunia semua mungkin punya, ada punya yang punya rumah besar, mobil mewah, jabatan tinggi di dunia. Tapi nanti saat kembali kepada Allah semuanya cuma punya apa?
Dosa sama amal saja yang dia bawa. Gak tahu banyakan dosanya, gak tahu banyakan amalnya. Karena hanya Allah yang tahu. Ya. Maka apa yang mau kita sombongkan di dunia? Manusia cuma membawa kematian, membawa dosa dan amalnya saja. Tapi gak ada yang tahu beratan amalnya atau beratan dosanya. Ya. Jadi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Cari kasihnya Allah, kejar kasihnya Allah. Jangan kejar kasihnya manusia. Cari cintanya Allah, kejar cintanya Allah. Hingga kita akan merasakan pahitnya kita jauh dari Allah. Hingga kita akan merasakan bagaimana ibadah yang khusyuk, ibadah yang rela, hati berhadapan dengan Allah, hanya dengan Allah. Tidak, ibadah tidak membawa semua permasalahan kita, enggak. Tapi ibadah betul-betul saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau Sang Pencipta alam semesta dan aku berserah diri sesungguhnya aku tidak mau termasuk orang-orang yang musyrik. Itu kata kita saat kita berdiri di hadapan Allah. Siapa orang yang musyrik? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa kita nggak mau menjadi orang yang musyrik, yang ibadah kita, sholat kita hanya untuk makhluk, hanya untuk permasalahan kita. Tapi ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah, bukan untuk permasalahan kita, ya. Bukan untuk persoalan kita yang sedang kita hadapi, ya. Bukan untuk ingin dipuji makhluk, bukan untuk ingin makhluk itu berubah karena sholat kita, bukan. Tapi semua karena Allah. Ya. Supaya ibadah ini sampai kepada Sang Pemilik hati. Allah lihat hati kita. Ini Masya Allah. Ada seorang anak umur 12 tahun. Umur 12 tahun kira-kira kelas berapa? SMP ya? Kelas 1 SMP ya. Umur 12 tahun. Curhat kepada ustazah, dia menangis. Dia mengatakan akhlaknya belum baik kepada orang tuanya. Maka kata sang ustazah, perbaiki akhlakmu kepada orang tua. Doakan orang tuamu, berbanyak taubat. Lalu dia menangis lagi, akhlak saya belum baik kepada ustazah saya, guru-guru saya. Perbaiki akhlakmu kepada ustazahmu, guru-gurumu. Perbaiki ibadahmu. Lalu yang ketiga, dia semakin menangis terisak-isak, gak bisa bicara. Dia katakan, akhlak saya belum baik di hadapan Allah, saya belum bisa sholat khusyuk ustazah. Anak 12 tahun bertanya, dia belum bisa sholat khusyuk. Bagaimana caranya? Dia menangis terisak-isak sampai sesak dadanya, yang membuat ustazahnya pun gak bisa menjawab. Saya umur 42 tahun gak pernah bertanya kepada Allah, ya Allah kenapa saya belum bisa sholat khusyuk ya Allah. Berapa umur kita sekarang? Pernahkah kita bertanya kepada Allah, kenapa sholat saya belum khusyuk ya Allah? Kenapa belum pernah merasakan ketenangan hati saat sholat ya Allah? Kenikmatan berdua-dua denganmu ya Allah. Pernah gak kita bertanya seperti itu dalam diri kita? Pernahkah enggak kita menyesali diri kita sendiri? Ya Allah, kenapa tadi malam saya gak sholat tahajud ya Allah? Kenapa seharian saya gak membuka Quran saya ya Allah? Pernah gak kita menyesali diri kita? Pernah gak kita gosipin diri kita di hadapan Allah? Kita gibahin diri kita sendiri di hadapan Allah? Gak pernah kita. Kita saja yang harus kita salahkan adalah diri kita. Saat kita gak bisa istiqomah, yang kita salahkan diri kita, bukan menyalahkan orang lain. Gara-gara teman saya gak bisa istiqomah, terbawa, bukan teman kamu yang salah, kamunya yang salah. Ini yang membuat ustazahnya bingung, diam, gak bisa menjawab. Ya, kadang kita mendapatkan ibroh, mendapatkan hidayah, mendapatkan tamparan, kadang bisa dari orang lain. Saya dulu, walaupun sebagai walaupun jadi orang tua, saya mendapatkan pelajaran dari anak saya. Anak saya yang pertama,
Kalau cerita sedikit, saat almarhum meninggal, ya, saya menjadi orang-orang yang marah sama Allah. Kenapa ya Allah? Anak saya masih kecil-kecil, nanti saya cari uangnya dari mana? Bergantung kepada makhluk, bergantung kepada popularitas makhluk. Ya. Padahal Masya Allah, orang puji-puji, ya, orang bangga-banggakan, ya, menjadi sebuah berhala, dipuji-puji makhluk. Ya. Hingga saya gak mau ngapa-ngapain, pengennya mati bareng-bareng. Emang kalau udah mati ketemu gitu? Kumpul bareng-bareng? Enggak, dihisap dulu satu sama lain. Kewajiban istri dihisap, suami dihisap, semuanya dihisap, pertanggungjawaban istri dihisap. Istri menjadi ratu rumah tangga yang memimpin rumah tangganya, yang memimpin urusan rumah tangganya. Tapi suami tetap menjadi pemimpin rumah tangga. Kalau istri menjadi pemimpin yang mengatur urusan rumah tangganya, maka akan dimintai pertanggungjawaban itu semuanya. Gak mau ngapa-ngapain, marah, diam, pengen mati juga. Gak mau makan, dari malam sampai pagi, sampai ketemu sore dikubur, malam lagi gak mau makan. Ya. Sahabat saya bawain makanan apa aja kesukaan saya, gak ada saya sentuh sama sekali. Hingga anak saya Adiba yang membisikin ke telinga saya, kalau Umi begini terus emang bisa bikin yang mati itu hidup lagi. Saya seperti ditampar. Nanti kalau Umi sakit siapa? Umi masih punya kita. Ya. Anak-anak Umi nanti siapa yang ngerawat? Di situ saya seperti dijedokin tembok, suruh sadar sama Allah. Saya lihat dia, kok dia bisa. Dulu saat saya umur seperti dia, saat itu dia umur 12 tahun Adiba, saat bapaknya meninggal. Saat saya umur 12 tahun ibu saya meninggal, saya nggak bisa jadi anak seperti dia. Saat itu saya menjadi anak yang temperamen, yang terus marah sama Allah setiap ngelihat orang tua ngambil rapot. Dan saya hanya diambilin rapot sama ayah saya marah. Bilang Allah gak adil. Tapi di anak saya bisa. Padahal hari-harinya dihabiskan di pesantren. Ya. Gak pernah ketemu saya, gak pernah ketemu bapaknya. Tapi dia mampu kuat. Di situ saya bangkit. Ya. Lalu Allah uji lagi. Ya. Saat itu baru ambil wudhu, ganti baju, ya, baru istighfar kepada Allah, baru mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah ampuni saya ya Allah. Ya. Allah akan uji, gak cukup di sini saja, panjang ujiannya. Dan saya masih ingat sekali kata-kata almarhum kepada saya sebelum malam meninggal. Siang saya masih bisa sholat zuhur berjamaah berdua saja. Dan dia pesan saat itu, Umi, udah harus bisa seperti Abi. Maksudnya dakwah. Enggak, Umi mah bodoh ilmu, bukan orang pesantren, gak punya ilmu. Apa yang mau diomongin, apa yang mau disampaikan, sampaikan hak Allah, bukan hak manusia, hak Allah saja. Sampaikan kebesaran Allah, ya. Karena sebentar lagi ribuan orang akan dengerin kamu. Itu kata beliau. Dan saya gak punya firasat apapun. Maksudnya apa? Ternyata ini. Kalau bukan karena Allah, ini yang bodoh ilmu, ini yang banyak dosa, aduh gak punya ilmu apa-apa, malu. Saya bukan ustazah. Apa ini? Oh, buku. Ini coretan saya, promo sedikit. Saya bawa buku. Ini sebenarnya udah jadi lama, cuma karena saya males. Banyak kesana kemari, belum urusan anak gak jadi-jadi. Akhirnya ada satu malam yang pokoknya saya bermimpi dan saya harus bikin buku ini. Akhirnya jadilah buku ini. Ini lebih kepada kenapa judulnya kenapa aku. Ini banyak dialami oleh diri kita. Kadang kita bertanya saat diberikan ujian oleh Allah, ya Allah kenapa aku sih, kenapa bukan dia? Kok dia enak ya gak pernah diuji? Kok dia enak hidupnya ya Allah, perasaan dia juga gak sholat. Kenapa dikasih nikmat terus? Itu wajar pertanyaan diri kita. Semua pasti pernah bertanya, kenapa aku sih ya Allah? Ya. Ya. Kenapa aku? Jadi ini sebuah catatan bagaimana kita dicintai oleh ujian. Harganya 75.000. Membeli buku ini
insya Allah sedekah kepada anak-anak Palestina, karena sebagian saya berikan kepada anak-anak Palestina. Kembali lagi, dari situ ujian belum berhenti. Oh ternyata ini yang dimaksud. Setelah kepergian beliau, orang banyak sekali mengundang saya. Saya bertanya kepada Allah, ya Allah apa yang harus saya sampaikan? Saya bodoh ilmu, saya gak punya ilmu apa-apa. Dari dulu saya hanya sebagai seorang istri, diam di rumah ngurus anak, udah selesai. Karena saya mau, misalkan ada orang manggil saya hanya untuk jadi bintang tamu host saja, saya gak boleh. Saya hanya berdiam di rumah, suruh di rumah ngurus anak-anak, 24 jam anak-anak sama saya. Maka nggak boleh, dan inilah puncaknya. Ya. Ini yang dikatakan semua melihat kamu. Jalannya Allah sudah Allah tentukan. Walaupun diri ini masih bodoh ilmu, aduh belum solehah, belum. Jangan tertipu dengan pakaian saya. Ini hanya pakaian pembungkus rasa malu saya saja. Cuma kepengen, buat apa di dunia kita dikenal? Buat apa di dunia kita dipuji-puji? Buat apa kita di dunia mengharapkan pujian orang lain? Karena hijrah kita, jika kita mengharapkan pujian orang lain, penilaian orang lain, kita akan menjadi orang yang bukan diri kita. Akan terus mencari kesempurnaan dalam diri kita, pada manusia gak ada yang sempurna. Akan terus yang kita percantik adalah pakaian kita. Pakaian luar kita, bukan pakaian dalam kita. Bukan pakaian takwa kita. Ini belum jaminan diri saya masuk surga, belum. Masih jauh, Allah yang paling tahu diri saya. Ya. Tapi cuma hanya ingin kelak nanti ya, Allah terima ya, mati dalam keadaan baik ya, di hari yang baik, membawa hati yang baik, itu doang udah. Gak mau ngapa-ngapain lagi, gak mau minta yang lain-lain lagi. Semua udah dirasain, semua udah pernah diambil oleh Allah ya. Cuma itu, cuma kepengen Allah sukai, itu aja. Allah dan Rasulnya sukai, itu aja. Cuma cita-citanya pengen ya, ketemu, bisa melihat wajah Ummu Aisyah seperti apa, wajah Ummu Khadijah seperti apa, wajah Sayyidatina Fatimah seperti apa. Rugi, di dunia kita gak bisa melihat beliau. Masa kita di surga juga gak mau? Ya cuma itu doang. Walaupun diri ini, bukan orang baik, belum benar, amalannya masih sedikit, dosa yang paling banyak. Ini Masya Allah ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tema. Apa temanya? Lupa saya. Apa sih temanya? Wanita mulia pejuang surga. Wanita mulia pejuang surga. Semua akan memperjuangkan itu, sudah pasti. Dunia Allah ciptakan untuk manusia. Dunia ini Allah ciptakan untuk manusia, tapi manusianya tidak diciptakan untuk tinggal di dunia. Dunia hanya tempat meninggal saja, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita nanti adalah di kampung akhirat. Kampung akhirat ada dua, jangan salah pulang kampung. Ada kampung neraka, kampung surga. Jangan salah pulang kampung, diniatkan dari sekarang nih tujuannya mau kemana. Kalau kita lebaran bisa semangat banget pulang kampung dunia, ngumpulin uang, cari tiket, mau tiket mahal, hayu kita beli, pokoknya harus dapat tiket supaya kita bisa pulang kampung, kumpul sama keluarga, seneng, bawa bekal banyak buat dibagi-bagi. Dapat tiket keretanya desek-desekan, dia sanggupin. Duduknya di toilet dia jabanin. Bahkan sampai ada di atas gerbong. Apakah pulang kampung akhirat ke surganya Allah kita juga semangatnya seperti itu? Ini masjid penuh nih, wah dia sampai naik ke atas genteng. Berusaha banget bisa ngedengerin. Apakah seperti itu? Untuk semangat pulang ke kampung akhirat, ke surganya Allah, berarti perlu perjuangan juga. Jangan hanya semangat pulang kampung dunia ya. Semangat untuk memperjuangkan kampung akhirat, surganya kita yang abadi
Harus diperjuangkan dari sekarang. Perjuangan itu enggak mudah. Penuh dengan ujian karena harga surga ini mahal. Harga surga ini dengan amal, bukan dengan uang. Uang iya, uang yang kita sedekahkan. Jadi perjuangan menuju surganya Allah ini penuh kesusah payahan, penuh ujian. Dan kita bersyukur. Kalian semua harus bersyukur menjadi wanita-wanita muslimah. Insya Allah wanita-wanita salihah. Amin apa? Amin aja pakai disuruh. Harus bersyukur menjadi wanita-wanita salihah. Ya. Rasul bandingkan wanita salehah ini perhiasan dunia. Kalau perhiasan dunia, ya, kenikmatannya cuma di dunia doang. Ya, mahal perhiasan dunia. Ya, wanita salehah perbandingannya dengan perhiasan dunia, karena perhiasan dunia itu mahal. Harga berlian mahal. Kita lihat pameran berlian. Kalau yang harganya mahal sekali di pameran, ditaruhnya di tempat yang bagus. Kadang digembok, dijagain security, saking mahalnya itu berlian. Ya. Wanita, ibarat berlian yang sangat-sangat mahal. Allah kelak yang nanti menempatkan wanita mulia ini di mana tempatnya. Kalau berlian tadi di kotak yang sangat-sangat bagus, wanita mulia ini, wanita salihah ini nanti ditempatkannya di mana? Di surganya Allah, di surga Firdausnya Allah. Tapi nggak mudah. Bahkan satu doa wanita salihah perbandingannya dengan doa sejajar dengan doa 7 wali. Masya Allah, satu doa wanita salihah. Tapi kenapa di nerakanya Allah begitu banyak penghuninya adalah kaum wanita? Ini yang membuat Rasulullah sedih, menangis saat melihat ya, di neraka begitu banyak penghuninya kaum perempuan, padahal wanita itu mulia ya. Maka saat Rasulullah keluar dari rumahnya melewati mimbar, karena kalau yang sudah pernah umroh, tadi ada tawaran umroh tuh ya, bolehlah umroh bersama Umi Pipik ya di Balikpapan. Kalau yang sudah pernah umroh ya, kalau di Raudhah itu dekat rumah Rasulullah, dekat mimbarnya Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga, kata Rasulullah. Maka saat Rasulullah melewati mimbar dan ada majelis perempuan, Rasulullah mengatakan, wahai kalian, perbanyaklah kalian bersedekah. Karena aku lihat begitu banyak neraka itu penghuninya adalah kaum kalian. Maka salah seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami menjadi penghuni terbanyak di neraka? Karena kalian kufur nikmat, banyak melaknat, ya, banyak melaknat, kufur nikmat. Biasanya ini terucap dari lisan yang tak terjaga. Bagaimana Rasul katakan dalam hadis, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah bukan hanya di lisan, tapi beriman kepada Allah bagaimana meletakkan Allah ini di hati. Dia tahu Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allahus sami'un alim, sami'un basir. Dia faham. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia faham di hari akhir nanti semua akan ada pertanggungjawabannya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, baik buruknya semua akan ada pertanggungjawabannya. Jika dia beriman kepada Allah, dia faham Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan dia beriman kepada hari akhir, maka dia akan berkata yang baik. Kalau tidak bisa diam, karena perkataan yang baik adalah sedekah. Maka Rasul katakan, perbanyaklah kalian bersedekah. Kalau nggak bisa bersedekah dengan harta kalian, bersedekahlah dengan lisan yang baik. Rasul katakan, kalau nggak bisa, diam aja udah. Karena diamnya kita pun sedekah.
Daripada kita bicara tapi menyakiti hati yang mendengar. Jika dia tidak ridho, maka Allah seret dia ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Maka pentingnya muhasabah. Muhasabah itu ada 2. Maka jangan kita jauh-jauh dari muhasabah, apalagi meninggalkan muhasabah bahaya. Sering-sering bermuhasabah. Muhasabah ada 2. Yang pertama, muhasabah sebelum kita melakukan. Contoh, saat kita berteman, kita mau mengucapkan sesuatu, kita mikir dulu, kira-kira kalau gue ngomong begini dia tersinggung gak ya? Itu muhasabah. Kira-kira dia sakit hati gak ya kalau misalkan aku ngomong begini? Itu muhasabah. Lalu muhasabah setelah melakukan, kita udah mengucap, udah berkata yang baik, yang gak baik kepada teman kita dan dia tersinggung, itu muhasabah. Kok dia begitu ya sama aku? Oh, jangan-jangan tadi dia tersinggung. Jangan-jangan tadi dia sakit hati dengan perkataan aku. Itu muhasabah. Maka baru buru-buru kita bertaubat atas lisan kita. Jadi jangan jauh-jauh dari muhasabah. Setiap mau tidur sunnahnya ambil wudhu, sholat taubat, muhasabah diri, hisap diri kita. 24 jam tadi ngapain aja? 24 jam ini tadi lisan dipakai buat apa saja? Lebih banyak ngomongin orang atau lebih banyak membaca Quran? Lebih banyak zikir, lebih banyak gibah, yang mana? 24 jam tangan ini ya, untuk bersedekah atau banyak untuk menunjuk-nunjuk orang lain, untuk meminta kepada Allah atau untuk meminta kepada manusia? Tadi 24 jam kaki ini untuk apa ya? Berjalan kemana aja ya? Ke tempat-tempat yang Allah ridho atau tidak? Suami ridho atau tidak? Ini namanya muhasabah, taubat. Kenapa? Karena saat kita tidur itu adalah mati, matinya diri kita. Kita nggak tahu. Apakah kita semua di sini tahu saat kita tidur Allah besok pagi akan panjangkan umur kita? Ada yang bisa menjamin? Malam ini kita tidur, besok pagi kita masih panjang umur. Ada yang bisa menjamin? Gak ada. Bisa jadi itu tidur terakhir kita. Maka sebelum tidur, biasakan untuk bertaubat. Biasakan muhasabah diri, hisap diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, gosipin diri kita sendiri di hadapan Allah. Ya Allah, tadi ngapain aja ya 24 jam diinget-inget. Ada gak ya lisan ini yang nyakitin orang lain? Untuk apa tadi lisan ini ya? Udah banyak baca Quran atau melihat sosial media. Itu muhasabah. Maka perjuangan kita meraih surganya Allah dimulai dari diri kita. Bersyukur kita menjadi wanita salihah. Bersyukur kita menjadi wanita muslimah. Surganya wanita itu, surganya wanita salihah terlihat dari amalnya. Terlihat dari ketaatannya, terletak dari ketaatannya. Kita ingin menjadi pejuang surga kan? Semua ingin masuk surga, gak ada orang yang gak kepengen masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ingin umatnya ini nanti, umatnya beriman kepada Allah dan umatnya masuk surga tanpa hisap. Kan kita mintanya seperti itu. Ada yang masuk surga tapi dihisap dulu di neraka, nauzubillah min dzalik. Ada. Maka kita minta sama Allah, ya Allah matikan saya, ya Allah matikan kami dengan iman, hidupkan kami dengan iman, mati membawa iman ya Allah, mampu melewati sirat-Mu secepat kilat ya Allah, dan masuk surga-Mu tanpa hisab. Ini yang kita minta setiap kali doa, setiap kali sujud kita doa minta itu. Jangan minta yang lain-lain, Allah tahu kapan harus memberikan kepada diri kita. Jika Allah tidak memberikan apa yang kita minta, itu adalah rahasia Allah yang Allah lebih tahu. Jadi minta sesuatu untuk akhirat kita. Ini. Maka surganya wanita terlihat dari ketaatannya. Saat kita menjadi seorang hamba, posisi kita menjadi seorang hamba, wajib kita taat kepada Allah. Apa bentuk ketaatannya? Menutup aurat kita. Dalilnya jelas.
Surat Al-Ahzab ayat 59. Ini wujud ketaatan kita sebagai seorang hamba. Menutup aurat bukan sunnah, wajib. Allah langsung yang menyuruh. Dalilnya ada. Kenapa sampai sekarang masih susah sekalian? Ntar aja lah aku mau jilbabin hati dulu. Halo, di Al-Quran tidak ada untuk jilbabin hati. Kalau kalimat ini yang kita ucapkan, boleh kita sanggah. Bagaimana jika hati kita tertutup? Apakah hidayah itu mudah masuk ke dalam hati kita? Yang Allah lihat adalah hati kita. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai Allah kunci hati kita. Maka wajib ya, saat posisi kita sebagai seorang hamba ya, karena surganya wanita itu dari ketaatannya. Saat posisi kita sebagai seorang hamba, maka wajib kita menjalankan segala perintah. Selesai perintahnya, tutup aurat. Jadi saat kita mempunyai anak perempuan ya, mulai biasakan untuk menutup aurat. Karena kalau dia sudah terkontaminasi dengan dunia fashion di luar, susah untuk menyuruh mereka menutup aurat. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang kedua, surganya wanita dari ketaatannya. Yang kedua, saat posisi kita sebagai seorang istri. Saya rasa di sini banyak yang sudah menikah. Siapa yang belum menikah? Siapa yang masih jomblo? Dikit banget. Berarti banyak yang udah nikah ya. Yang masih jomblo, saya doakan Allah berikan imam yang baik, jodoh yang baik ya. Yang kelak mampu memberikan rumah di surga. Kalaupun rumahnya ngontrak gak apa-apa. Yang penting rumah di surga. Rumah di dunia emang gak dibawa mati. Jadi warisan nanti. Rumah di dunia mah sampai kapanpun ya, bukan milik kita. Kalau kita terlena di dunia ya, kita terlalu cinta di dunia, Allah cemburu, Allah mudah. Maaf, saya sudah merasakan itu semua ya, dan gak mau lagi untuk kembali ke zaman-zaman yang melalaikan diri saya, membuat Allah cemburu. Dulu mempunyai pasangan yang diidola-idolakan oleh semua perempuan. Dari yang ABG sampai nini-nini juga suka sama suami saya ya. Emang gak ada ujian? Banyak. Kata siapa gak diuji? Banyak. Piring pecah juga sering di rumah. Banyak. Saya pergi bawa koper juga pernah. Off the record ya. Hai, off the record ya. Hai. Manusia tempatnya diuji. Apalagi kita mempunyai pasangan yang Masya Allah diidolakan. Ibarat dokter. Seorang dokter kalau kedatangan pasien, ya dokter itu harus berbicara yang baik kepada pasiennya, menyemangati pasiennya. Kan gak mungkin ini dokter pasien datang, udah diperiksa, semoga gak sembuh ya biar besok datang lagi. Kan gak mungkin. Benar gak? Pasti dengan kalimat-kalimat yang membuat pasiennya semangat, senang. Nah, ini banyak ujiannya Masya Allah. Karena ujian laki-laki itu adalah wanita. Kita menjadi ujian, menjadi fitnah. Ya, udah gak usah dibahas. Terlena. Diuji oleh Allah. Allah cemburu. Yang lebih hak dicintai itu adalah Allah. Cinta hakiki itu Allah. Maka buat Allah mudah mengambil. Lalu kita mencintai rumah kita, harta yang kita miliki. Terlena kita ibadah biasa aja. Gak terkesan, kita terkesan banget dengan rumah kita. Ibadah gak pernah khusyuk, gak pernah mendapatkan ketenangan. Yang kita kejar dunia, fokusnya ke dunia. Belum punya ini harus ini, belum punya ini harus begini. Saat Allah cemburu, Allah mudah ambil semuanya. Saya menemukan tamparan yang luar biasa dahsyatnya. Saya menemukan kembali, merasakan tenang saat saya ada di buku ini.
Nah, salah satunya saat ada di satu lembaran yang judulnya saat kenikmatan itu hilang dalam sekejap. Itu saya tuangkan dalam buku. Saat kenikmatan itu hilang dalam sekejap. Punya rumah, tempat tinggal kita, tempat beribadah kita, tempat ternyaman kita untuk tidur, untuk bercengkrama dengan anak-anak. Tapi ternyata saat itu semua melalaikan akhirat kita, membuat Allah cemburu, Allah mudah mengambilnya. Walaupun ada asbab orang yang membakar rumah saya. Tapi itu kan sebuah teguran. Musibah itu menjadi ujian, menjadi teguran, menjadi azab. Ini saya ambil tiga-tiganya. Saya diberikan ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Ya, dulu takut kehilangan makhluk, takut kehilangan harta. Ketakutan, sedikit ketakutan kata Allah, sedikit saja. Tapi manusia ini takutnya luar biasa banyak. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, ya. Kehilangan harta, benda, buah-buahan. Surat Al-Baqarah 155. Semua ujian. Saat Allah bakar, walaupun ada orang yang membakar, jelas-jelas membakar rumah saya, itu menjadi sebuah teguran. Tadi ujian, ya diuji, kehilangan harta benda dan semuanya. Teguran, ya ditegur. Terlalu terlena, mengejar dunia, mencintai dunia. Emang mencintai dunia nggak boleh? Boleh, silakan mencintai dunia, silakan menikmati dunia. Tapi jangan sampai kecintaan dan kenikmatan dunia melalaikan akhirat kita. Membuat cacat akhirat kita. Itu yang saya rasakan, cacat akhirat saya. Senang dipuji, wah kesana kemari, dapatkan pujian, sanjung-sanjung sama orang. Ternyata saya merasakan apa yang dulu dirasakan oleh almarhum. Diundang ke sana kemari, orang memuji. Ternyata itu membuat diri kita hina. Jika kita bangga. Padahal kembali lagi pujian khususnya hanya untuk Allah. Hina kita dipuji. Maka ujian musibah menjadi azab buat Allah. Iya. Menjadi hisab. Saya merasakan dihisab di dunia. Saya bersyukur. Nyesal tapi saya bersyukur. Allah habiskan lulu lantah, Allah habiskan semuanya. Dulu saya yang mengkoleksi, dari pakaian lemari saya itu dari sini ke sini dulu. Isinya pakaian saya, belum lemari almarhum dari sini ke sini, pakaian semua. Ya, Masya Allah. Yang lain-lainnya. Tapi itu habis itu pun. Di situ saat saya mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, saya sangat-sangat bersyukur, menangis. Saya nggak ngebayangin gimana nanti saya di akhirat dihisapnya, orang-orang udah masuk surga semuanya, saya masih nunggu barang-barang saya dihisap. Tas ini dapatnya dari mana, uangnya dapat dari mana, dipakainya. Kamu pakai, kamu sombong atau enggak? Pakaian yang ini, satu pakaian berapa lama kita dihisap, berapa banyak pakaian saya, berapa banyak tas saya yang saya jajar-jajarin. Tapi dengan kejadian itu hilang satu pun hanya pakaian yang menempel dalam diri saya. Saat semua terbakar, saya merasakan disitulah. Kadang kita bertanya, Allah itu dekat gak sih? Allah dekat gak sih sama saya? Ternyata disitulah Allah tunjukkan bahwa Allah sangat, sangat, sangat dan sangat dekat sekali dengan diri kita, diri saya. Hanya Allah yang bisa menolong saya saat itu. Saat saya teriak keluar dari balkon meminta tolong orang lain, tidak ada yang mendengar sedikit pun teriakan saya. Api sudah menjalar kemana-mana, saya harus menolong anak-anak saya. Gak ada yang bisa mendengar. Di mana-mana, kalau bukan atas pertolongan Allah, gak mungkin saya duduk di sini. Gak mungkin saya dikasih kesempatan hidup oleh Allah, gak mungkin. Semua karena Allah. Allah ingin menunjukkan, aku ini dekat, sedekat dengan urat nadi. Mau pakai logika, udah kebakar saya sama anak-anak saya. Ini AC saja sampai melepuh, hancur. Ini ada home theater saja, speaker saja sampai terlompat.
ya, terlempar, meleleh. Bagaimana tubuh saya ini kulit, ya, merasakan panas yang luar biasa. Saya merasakan, ya Allah, bagaimana saya panasnya di neraka, panas di rumah ini aja, terbakar aja luar biasa panasnya. Saya aja bisa menangis saat itu, habis selesai rumah. Saat itu saya hanya mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Ini yang kita kasat mata, kita lihat, kasat mata kita kejar dengan hawa nafsu kita. Gak ada sedikit pun ada harganya. Ya. Lalu apa yang mau kita kejar kalau bukan ketenangan mendapatkan Allah? Disitulah saya mulai dari nol, gak punya uang, habis terbakar, gak punya pakaian. Udah gak mikir lagi, ya Allah nanti tinggal di mana, ya Allah nanti makan apa, ya Allah. Dompet saya terbakar, handphone saya terbakar, semua. Saya hanya punya kesempatan bagaimana saya merambat-rambat jalan. Kamar-kamar saya ambil anak-anak saya. Lalu saya loncat di lantai 2 bersama anak-anak saya. Gak mikir ini patah atau enggak, udah. Ternyata hikmahnya, hartamu hanya ini, anak-anakmu. Ini yang mampu membawamu ke surga atau ke neraka. Semua tergantung bagaimana kamu bisa menjadi murabiah untuk anak-anakmu atau tidak. Apa itu murabiah? Pendidik. Maka kita harus mampu menjadi murabiah untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Itu hikmahnya. Maka di sepenggal ayat Al-Baqarah tadi yang terakhir, wabasyiri sobirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Kalau pakai logika kabar gembira sih, ya Allah ini kebakaran, gak punya rumah, habis semuanya. Ternyata kata Allah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surat Al-Baqarah 157 Allah katakan di situ, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muftadun. Mereka orang-orang yang aku berikan ujian, musibah. Sesungguhnya aku memberikan rahmat dan aku memberikan petunjuk. Aku ampuni dosanya, aku berikan petunjuk. Tapi semua kembali kepada diri kita. Kita mau gak dirubah? Kan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kaumnya diri kitanya juga gak mau merubah diri kita. Maka di situ kalau melihat membaca ayat 3 ayat ini, surat Al-Baqarah 155, 156, 157 ayatnya, saya selalu menangis bersyukur kepada Allah. Ini semua karena Allah. Allah hisab, Allah uji, Allah tegur. Karena yang buruk adalah dari kelalaian diri kita, tangan kita, bukan Allah. Ya. Keburukan selalu datang dari manusia, ulah tangan kita. Sudah selesai, 10 menit lagi. Baik. Ya, wabasyiri sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia orang-orang yang sabar, diberikan ujian, dia mengatakan ini semua datang darimu dan akan kembali kepadamu. Habis, mulai dari nol. Disinilah perjalanan saya setelah Allah ambil, terbakar masa ujian, terbakar rumah saya itu, saya kembali dari nol. Mulai saya mendapatkan, menemukan Allah yang sangat-sangat baik. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Di situ saya merangkak lagi. Gak mau kembali lagi dengan popularitas, saya tinggalkan semuanya. Saya tutup wajah saya dengan bercadar. Karena saya hanya ingin, ya Allah, untuk apa? Ya, kita dipuji-puji makhluk di dunia. Ya, kita banggakan dunia, tapi di akhirat Allah gak mau mandang kita. Ya, ini. Ya. Maka yang kedua, tadi yang posisi kita sebagai seorang hamba taat kepada Allah. Al-Ahzab 59. Lalu posisi kita sebagai seorang istri taat kepada suami. Ciri-ciri istri yang solehah yang mendapatkan surganya Allah, ini khusus yang sudah pada punya suami ya. Ciri-ciri istri solehah ya, yang mendapatkan surganya Allah, berhak meraih surganya Allah, tinggal di surganya Allah, harus mempunyai sifat al-wadud. Apa itu al-wadud? Dia berusaha meraih kecintaan suaminya, bertutur kata yang lembut, ya. Tidak menyelisihi suaminya, ya. Dia melayani suaminya dengan baik. Suami datang, dia sudah berdandan cantik untuk semua suaminya, bukan dandan cantiknya di luar rumah. Saat wanita keluar rumah berdandan bukan untuk suaminya, maka setan menghiasinya. Ya, Masya Allah.
Ini fitnahnya. Jangan kita cantik di luar, giliran ketemu suami pakai daster lagi, Daster yang udah bau digantung di kamar mandi, dipakai lagi. Masya Allah ya. Maka dia berusaha meraih cinta suaminya. Lalu ciri-cirinya siapa lagi? Harus mempunyai sifat al-walud. Apa itu? Subur. Memperbanyak keturunan. Memberikan keturunan kepada suaminya. Semakin memperbanyak generasi Islami, generasi Qurani. Lalu yang ketiga, al-a'ud, yang kembali kepada suaminya. Maksud kembali kepada suaminya, saat suaminya marah, si istri ini buru-buru datangi suaminya. Dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau ridho kepadaku. Ini istri yang akan menduduki surganya Allah. Bukan didiemin aja waktu suaminya marah. Bukan dipunggungin suaminya tidurnya. Bukan didiemin, gak dikasih makan, gak dilayanin. Ini istri yang penghuni neraka seperti ini ya. Maka dia akan buru-buru datangi ya. Dia akan buru-buru datangin suaminya. Ini Masya Allah ya. Tadi saat kita posisi sebagai seorang istri ya, lalu menjadi wanita pejuang surga, apalagi wanita yang tidak tabarut ya. Tidak menampakkan perhiasannya kepada yang bukan mahramnya. Dia berdandan bukan untuk suaminya. Lalu wanita yang apa lagi? Pejuang-pejuang surga, wanita yang amanah. Dalam hadis Muslim, Rasul katakan, wanita adalah pemimpin urusan rumah tangganya dan anak-anaknya. Maka kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban urusan rumah tangganya. Yang amanah. Maka siapa lagi? Yang terakhir, wanita yang berdiam diri di dalam rumahnya. Maka saat dia keluar, setan menghiasinya. Kalau enggak ada keperluan yang syar'i, kepentingan yang penting-penting banget urusan rumah tangga, maka jauh lebih baik di rumah. Kenapa? Baiti jannati. Surganya wanita ada di dalam rumahnya. Surganya wanita enggak ada di mall, enggak ada di pasar, tapi surganya wanita ada di dalam rumahnya. Dia semakin banyak di rumah, semakin mulia dia. Kenapa? Isi dengan taklim dengan anak-anaknya. Isi dengan dirinya, perbanyak ilmu. Dia hafalkan hadis, dia perbanyak baca Quran, dia perbanyak sholat sunnah. Ini Masya Allah ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah jadikan kita wanita-wanita salihah, penghuni surganya Allah ya. Semoga setiap ujian yang Allah berikan kepada diri kita bisa kita ambil hikmah, bahwa ujian adalah bukti cinta Allah dengan cara yang beda. Maka nikmati ujian, jadilah penikmat ujian. Orang yang ikhlas saat dia tidak menuntut dan mengeluh atas ujiannya, karena ikhlas adanya di hati. Ikhlas saat dia menunjukkan ujian itu dengan ketaatannya, dengan ibadah kepada Allah. Semakin terlihat grafik taatnya, semakin meningkat grafik ujian oleh orang yang ikhlas. Insya Allah. Hadza min fadli Rabbi, semua ini karunia dari Allah. Mohon maaf lahir batin dari saya yang bodoh ilmu, yang banyak maksiat, banyak dosa ya. Semua kesempurnaan datang